Kita pernah ada di alam ketidakpastian. Belum ada jasad, belum ada raga, belum ada badan ini. Terjadi dialog dulu tanya jawab antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Wahai malaikat, aku Allah ingin menciptakan manusia di bumi sebagai penguasa. Bagaimana? Malaikat kemudian menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak. Ya Allah, kalau kau ciptakan manusia di bumi tidak usah. Manusia itu lalai, manusia akan mengabaikan dan menumpahi darah mereka. Tidak usah manusia, kata malaikat. Cukup kami saja yang senantiasa bertasbih mengagungkan namamu. Itu jawaban malaikat. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Persiapan, masuklah kita semua ini sesuai dengan umur kita. Antri dari zaman Nabi Adam. Di alam yang pertama adalah alam rohiyah. Masuk. Selesai itu di alam ruh, kita lulus. Tidak ada yang kita tahu apa yang kita lakukan. Tahu-tahu pindah ke alam yang kedua, adalah alam darah, air, dan daging, atau alam rahim ibu pilihan Waya. Apakah kita bisa memilih ibu? Boleh pilih ibu? Bisa pilih orang tua? Tidak. Boleh? Tidak boleh. Kalau kita ini bisa pilih orang tua, tidak ada yang melahir di sini, paling melahir di sana, di keturunan presiden, keturunan raja. Saya juga akan minta, ya Allah, lahirkan saya dari keturunan singa padang pasir, Umar bin Khattab, tapi saya tidak boleh meminta. Saya lahir dari keturunan orang yang sudah Allah kehendaki. Almarhumah Salmawati Ali, tidak boleh dia meminta. Dia lahirlah dari mana rumah tercinta. Ada ibunya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir kita berpindah dari ruh ke alam rahim. Berapa lama? 40 hari kita berada di dalam darah. 40 hari kita berada di dalam air. 40 hari kita berada di dalam daging. 120 hari Allah tiupkan ruh almarhumah Salmawati Ali. Pindah kau kembali ke alam yang kedua, adalah alam darah, air, dan daging. Masuk dia, berangsur hari berganti minggu, berganti bulan, menendang sikunya, boom, menendang lututnya, bergerak kita semuanya. Suami-suami yang ada, apa yang mereka lakukan? Hanya menempelkan telinga, merebut, meraba-raba perut istri. Total musikulio, mana dari kepala, mana tendangan. Kalau tidak bergerak, bawa ke dokter. Mengapa kalau tidak ambil mikrofon? Mengapa tanya Kasari, ada apa dalam ini? Apakah dia bisa bertanya begitu? Jadi bisa menjawab, tidak ada. Alam rahim adalah nyata, alam dunia hanyalah cerita. Berapa lama kita di alam rahim ibu? Tidak ada, itu pun kita tidak sama, beda-beda. Ada yang 9 bulan 10 hari, ada yang 8 bulan 7 hari. Saya dilahirkan lebih cepat, 6 bulan 3 hari. Saya dilahirkan di Pabean, Kelurahan Tenda pada waktu subuh oleh ibu saya di usia kandungan 6 bulan 3 hari. Ada yang lain 6 bulan di sini, angkatan kalau ada. Saya ini sudah ceramah di seluruh Indonesia, sudah kemana-mana saya ceramah. Sehingga saya bertanya itu, siapa yang pernah katakan anakku Akmal tidak akan lama umur anak ini? Tipis, jantungnya lemah, semua kelihatan ususnya. Dimasuk dalam inkubator, selama 3 bulan saya dipanaskan dalam inkubator. Alhamdulillah, sampai hari ini saya berusia 40 lebih. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu kehendak Allah. Tidak perlu lama dalam transit itu. Cukup 6 bulan saya, 3 hari keluar dalam dunia. Sekarang 40 lebih, kita di sini berbeda-beda variasi. Sehingga itu dalam kehidupan dunia berapa lama? Beda-beda juga. Nabi Adam alaihissalam memiliki umur 930 tahun. Nabi Nuh memiliki umur 1000 kurang 50 tahun. Lagi 50 genap 1000 tahun umurnya Nabi Nuh. Bebas kolesterol, bebas asam urat. Kita ini kadang soal 40, sudah jaga makan itu kambing. Ustaz, ketika orang sudah meninggal, bukan lagi husnul khatimah. Iya, karena dia sudah tiba dengan selamat, sudah sampai. Ustaz Akmal mau kemana? Mau pulang. Sebentar malam agenda lagi, saya akan mengisi agenda takziah. Semoga Ustaz tiba dengan selamat, semoga husnul khatimah. Semoga tiba dengan selamat. Saya keluar berjalan, sudah tiba di sana dengan selamat. Ketika orang sudah tiba, apakah kita mengatakan semoga tiba dengan selamat? Tidak. So sampai orang, so tiba, semoga sampai dengan selamat. Tidak. Mau bilang begitu? Tidak. Tidak, karena dia sudah tiba. Jadi kalau orang sudah meninggal, dia sudah tiba dengan selamat. Apa doanya? Kalau laki-laki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Laki-laki. Kalau dia wanita, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Wanita. Kalau dia banci, kalau dia, ya, ya mulai mengarang si tante.
Yang laki-laki hu, perempuan ha, baru yang banci ha hu hu he. Jangan tidak mungkin. Ustaz, rumah saya jauh. Tiba-tiba saya lewat di suatu tempat, banyak orang sholat jenazah, banyak orang yang hadir mentakziah, peduli kepada orang yang berduka, menghibur keluarga yang berduka, karena pahalanya itu besar. Namun saya mau sholatkan Ustaz, saya bingung yang terbungkus ini laki-laki atau perempuan. Kenapa kau tidak tahu? Saya pendatang Ustaz, tidak mungkin saya buka lagi kain kafalnya ini. Bagaimana cara membedakan kalau yang disolatkan ini laki-laki atau perempuan? Bagaimana caranya? Sudah saya jelaskan. Bagaimana caranya kita membedakan yang disolatkan ini laki-laki atau perempuan? Cukup kita melihat di mana posisi imam berdiri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika jenazahnya laki-laki, maka imam sorong sedikit ke kanan, imam berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Oh, imam sejajar kepala, berarti yang terbungkus kain kafan adalah seorang laki-laki. Kalau dia wanita Ustaz, maka imam sorong lagi sedikit ke tengah. Imam berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita, sejajar dengan perutnya wanita. Oh, imam di tengah, berarti yang terbungkus kain kafan adalah seorang wanita. Laki-laki sejajar kepala, perempuan di tengah. Kalau dia banci, imam berdiri di mana? Ya? Gimana? Ada bunda ini ya? Ini ada juga kita yang dari Polda, semua datangnya luar biasa. Nah, kalau dia banci, imam berdiri di mana? Kaki. Nah, mulai mengarang. Ya. Imam berdiri di mana kalau dia sudah rubah kelaminnya? Maka imam bertanya pada keluarga, almarhum ini dilahirkan sebagai apa pertama kali? Kalau dia lahir laki-laki, di dunia menjadi orang kaya, dia operasi kelamin menjadi wanita. Ada itu. Bapak Ibu sudah nonton dan kenal siapa dia? Lahir laki-laki, di dunia menjadi orang kaya, dia operasi kelamin menjadi wanita. Sebelum dia mati, dia pesan keluarga, sholatkan saya sebagai wanita ya, tidak boleh kawan. Yang merubah kelamin kau sendiri bukan Allah. Maka kita sholatkan dia sesuai dengan kelahiran pertama kali. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika di dalam peristiwa kematian, kalaulah dia datang, maka datanglah kematian. Ya, sehingga itu setiap hari kita ini berhibur. Suami, istri, hargai suami, hargai istri. Ya, karena suami istri itu adalah hiburan dari Allah, agar kita tidak stres menunggu kematian kapan dia datang. Suami, kau disibukkan urus istri, antar shopping, belanja dan lain sebagainya. Tak terasa hari berganti hari selesai, tak terasa suaminya mati. Wahai ibu-ibu, dikasih kau suami, atur baju suamimu, atur kerja, tunggu dia masak, semuanya. Tak terasa istrinya mati. Selesai suami istri saling menghibur. Allah kasih anak yang lucu-lucunya. Bertambah penghiburanmu. Kau antar dia sekolah sampai dewasa, sampai menikahnya. Kau bangga, kau senang melihatnya. Tak terasa kedua orang tuanya mati. Tidak cukup suami istri, anak saling menghibur. Allah kasih. Allah kasih pekerjaan nelayan, dokter, pengacara, TNI, Polri. Semua itu adalah mainan dari cara Allah. Allah kasih rezeki bisa beli mainan baru. Kau beli rumah yang mewah, kau pandang, tak lama kau mati. Kau beli mobil yang mewah, kau gagah, bangga, nyaman kau pakai. Tak lama kau mati. Semua adalah hiburan dan mainan dari cara Allah, agar kita tidak stres menunggu kematian kapan dia datang. Sehingga itu pesan saya, wahai ibu-ibu yang ada, sayangi suami untuk selamanya, dan pujilah suami untuk setiap waktunya. Jangan ibu-ibu memuji suami hanya berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua saja. Tanggal muda luar biasa pujian. Di papa ganteng, di papa gagah. Karena semua terima gaji, semua terima lemon, semua dia kasih. Ada kuah bugis santan, poki-poki, woku balang. Semua tanggal muda luar biasa. Begitu tanggal tua, so tidak ada itu semua. Suami mau bertanya, mama, di papa mau pergi dulu. Apa jawab istri tanggal tua? Pergi saya dengan. Ada begitu di sini? Ada begitu? Ada begitu? Tidak ada, oke, bukan di sini, ibu-ibu yang di luar. Itu Khadijah adalah istri Nabi. Khadijah itu kalau Rasulullah datang dari luar, istrinya keluar, Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah kau baik, wahai suamiku? Dia kasih kopi, dia kasih minuman semuanya. Itu Khadijah, istri Nabi. Pernah dengar nama Khadijah? Pernah. Pernah dengar? Kenal? Kau dapat di mana? Kenal kau dapat di mana, Om? Jangan asal-asal. Bukan Khadijah yang hati-hati di jalan, bukan Khadijah yang sabar kuala. Ini Khadijah ya. Khadijah itu adalah istri Nabi. Ada juga yang nama Khadijah di sini? Ada. Masya Allah. Insya Allah kita doakan diberikan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Itu ketika yang datang, ketika Rasulullah datang, itu suami datang, istri dibuka pintu rumah, sambut dia dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata yang baik. Begitu. Maksudnya apa itu? Kata-kata yang lemah lembut. Assalamualaikum. Ya begitu. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah kau baik wahai suamiku? Begitu istri Nabi. Ikuti itu. Ada ibu-ibu bukan di sini, Pol. Tapi yang di luar, dia sambut suami, Masya Allah. Belum sampai di muka rumah, langsung dia semprot. Kamu ada begitu sih? Ada? Kalau tidak ada, oke. Aman, lewat. Ibu-ibu yang di luar. Rasulullah kalau datang, Khadijah keluar lagi. Dia pakai bajunya bagus, dasternya bagus, busana muslimahnya bagus. Harum lagi, harum. Bayangkan. Tapi ada ibu-ibu bukan di sini, Pol. Ibu-ibu yang di luar bocor di sini, bocor di pantas, semua bocor. Yang lebih parah bukan cuma bocor Ustaz, bau asap. Yang lebih parah bukan cuma bau asap Ustaz, molosino. Ini yang ketawa ini pengalaman pribadi. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Istri saya adalah seorang mualaf Cina, masuk Islam, satu keluarga. Yang istri saya namanya Maria Francisca. Jadi setiap saya pulang rumah, saya selalu puji istri saya, Mama, ana uhibbu ilaik. Saya sangat sayang dan cinta padamu. Ketika saya puji, mukanya gembira, dia merona berbunga-bunga pohon. Akhirnya saya datang, saya katakan, Mama, luar biasa masakanmu pada hari ini. Dia kebetulan lagi memasak. Kemudian dia kasih saya sayur. Papa coba rasa sayur buatan ti Mama. Saya rasa sayur tidak mau banyak, sedikit saja. Saya katakan, Masya Allah, kan ada sayur ini paling enak di seluruh jagat raya. Tidak ada yang menandingi nikmatnya yang ada sayur. Ketika saya puji, dia gembira dan dia lanjut memasak. Saya pergi ke toilet, saya buang yang sedikit saja. Kenapa saya keluarkan? Karena sudah penuh dengan garam. Kan tidak mungkin saya bilang hari itu kan. Tidak mungkin, ini ada ayah, ada mewakili Kapolsek, ada orang tua kita ini, ada bapak-bapak ini yang gagah perkasa. Tidak mungkin kau bilang pada hari itu kalau bagaram, dan saya. Coba saya tanya pada Tuhan, ada yang berani? Tidak ada, buat takut. Berarti suami takut, bukan takut. Suami itu mereka tidak takut pada kalian, tapi mereka itu ta'zim. Mereka hormati istrinya. Sebagaimana Umar bin Khattab yang begitu berani, dimarah oleh istrinya. Dia hanya diam saja, tidak melawan. Kata sahabat, ya Umar, kau begitu berani, mengapa kau tidak mau melawan, membalas amarah istrimu? Apa jawab Umar? Wahai sahabatku, aku tidak mau melawan istriku, karena dia yang mengurusi aku, menjaga serta merawat anak-anak. Begitu. Sehingga itulah kita juga ibu-ibu ini harus bersolek, harus bergaya. Karena meskipun memang kalau kita bergaya, kadang berubah-ubah dan lain-lain sebagainya. Sehingga itu kalau saya melihat biasa bapak-bapak itu kalau tidur istrinya, jangan lupakan itu. Suami itu berdoa, ya Allah, berikan saya umur yang panjang, agar aku bisa membahagiakan istri dan anak-anak. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak, agar aku bisa memberikan istriku halal, agar dia dapat mengukir garis kening. Dan memang betul, ibu-ibu ini saya pernah ketemu, jam 7 malam alis matanya di bawah. Begitu di pesta, saya lihat alis mata sudah Mario gunung, semakin ke atas, semakin tinggi umur di mama, semakin tinggi alis mata di mama. Saya bilang begitu, ada ibu-ibu di sini sebab kohada begini. Jangan-jangan ngarap alis mata ini. Ya rasa-rasa tuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika peristiwa kematian itu datang, janganlah kita takut kematian ini. Ya. Kematian jangan kita takut, jangan kita cari, tapi tunggulah kematian itu kapan? Kapan dia datang. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Baiklah, sebelum saya mengakhiri jam sudah hampir jam 5, setengah 5 lewat 15 menit. Masih ada waktu ini? Masih boleh? Masih boleh? Ya, berapa lama? Ada yang bilang 1 jam, ada yang bilang 2 jam. Yang bilang 2 jam ini lebih kedua saya lihat ada 2 itu. Ini jangankan ceramah, ini jangankan ceramah. Itu imam saja kalau lama. Makasih. Itu imam saja kalau lama, itu rupa-rupa Allah kode. Ini jangankan ceramah, imam itu kalau lama, itu kode itu jamaah itu rupa-rupa. Ya. Ustaz tahu, ya saya tahu. Jangan kayak itu berdoa saja, saya pernah coba doa pendek. Allahumma hamdan zakin wa hamdan nahimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru masidah. Selesai saya tutup pulang. Saya dengar aminnya orang. Amin. Aminnya bagus, suaranya lembut, halus, enak. Tapi pernah saya kasih panjang doanya, saya kasih lama ayatnya. Aminnya Allah panjang. Amin. Panjang. Nah kita ini jujur aja, ini bulan Ramadan tinggal 95 hari lagi. Bulan Ramadan ini, insya Allah kita dipertemukan kembali, bisa bertemu dengan Ramadan. Kita ini suka imam yang bagaimana? Coba saya mau tanya.
Kita ini suka imam yang bagaimana? Yang cepat, yang lambat, atau yang sedang? Ya? Yang sedang. Oke. Yang cepat? Ada juga? Jangan juga terlalu cepat. Ya. Kita ini kalau rata-rata yang sedang itu dari bahasa Allah cepat. Kalau kita ini kalau imam datang, kita pasang telinganya. Bagaimana imam? Mulai dia baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah takasur hatta surtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalau begitu start imam, kita ini sudah begini dalam otak. Masya Allah, gagah ini imam. Mantap. Gas. Tiris. Kalau boleh ayolah jangan ganti-ganti, dia terus saja imam 30 hari ke sana. Pokoknya jangan ganti-ganti dia terus saja imam. Karena yang ketawa Allah ini suka Allah yang begitu. Ya kan? Kita imam ini siapa yang mengajarkan untuk saling mengerti? Rasulullah. Rasulullah itu kalau imam ayatnya lama, baca doanya panjang, tapi pernah anak kecil menangis. Rasulullah pendekkan bacaannya, sholatnya tidak lama. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau pendekkan bacaanmu? Karena di belakang saya mendengar ada anak kecil menangis. Agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya. Dan orang tua yang mendengarkan anaknya menangis tidak gelisah gundah gulana mendengarkan anaknya menangis. Itu Rasulullah tahu di belakang itu makmum, berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Nah, sehingga itu kalau kita sholat itu pakai baju yang bersih. Ini bapak-bapak saya sampaikan terus ulang-ulang ketika ada anak muda, ibu-ibu ini tidak usah dikhawatirkan. Karena kalau ibu-ibu ini tidak pernah pakai talpun kurung itu ada tulis-tulis, tidak pernah ada. Selalu bersih, kalau batik-batik ya, kalau hitam-hitam, kadang seragam dia. Jilbabnya hitam, lipstiknya Allah hitam, jilbabnya kuning, lipstiknya Allah kuning. Jadi kadang seragam itu ya. Kalau bapak-bapak ini yang rawan, kadang ada tulisan-tulisan di belakang baju itu ya. Nah, itu kalau imamnya masih pendek bacanya, itu makmum itu masih konsen. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini makmum ini ikut. Lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin. Salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kalau imamnya masih pendek, ini makmum ini ikut. Matla'il fajr. Tapi kalau imam sudah terlalu lama, sudah terlalu panjang DP ayat, ini makmum so kacau. Dia baca tulisan begini, kotak amal, saldo, sisa, pengeluaran, tamir di ayat, sampai dia baca semua ini. Makanya kalau pakai baju jangan ada tulis-tulis. Karena saya pengalaman dan saya trauma. Saya pernah di belakang orang terlambat sholat, saya masuk di belakangnya. Allahu Akbar, saya tutup mata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Begitu mama mati, saya buka mata. Di muka saya ada bapak-bapak, di belakang bajunya tertulis James Bond. Mau dapat baca tidak? Dapat baca tidak? Dapat baca, bohongan kalau anda tidak baca. Kan tidak mungkin kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa James Bond. Makanya kita pakai baju itu harus bersih. Apalagi ada sekarang baju yang ngetren itu. Tertulis apa? Rolling Stone. Ada gambar dia lagi. Nah, kalau imamnya lama, maka mau akan baca Rolling Stone. Ya hadir oleh hadirat yang dimuliakan Allah. Sehingga itu kita dalam demi misi ini, kita hadir bersama-sama. Insya Allah sebagian daripada kepedulian kita. Tak terasa almarhumah saat ini telah berada di alam barzah adalah hari yang kelima. Ya, almarhumah adalah seorang anak yang baik, seorang anak yang berbakti. Sehingga saat ini tempatlah dia menerima semua amal kebaikan. Allah itu 10 kesalahan manusia, tapi ada 1 kebaikannya, maka terhapus kesalahan manusia hanya karena 1 kebaikan. Itu Allah. Tapi kalau manusia lain BP hitungan 10 ngana pe baik itu. Tapi ada 1 ngana pe salah, terhapus ngana pe baik gara-gara 1 ngana pe salah. Itu manusia ya. Sehingga itu kita mari nanti di akhir ini saya tutup dengan ceramah. Saya minta aminkanlah nanti doa saya, karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa di antara kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Bayangkari, semua datang dari aparat polisi, semua teman tetangga, keluarga saya jauh datang semuanya. Kenapa mereka datang? Adalah peduli Allah, kami peduli apa yang teman rasakan. Itu pun aku rasakan Allah. Apa yang keluarga duka rasakan, itu pun aku rasakan ya Allah. Tidak mungkin mereka bisa menanggung sendiri derita itu. Tidak mungkin ibunya, saudara daripada almarhumah Salawati Ali bisa menanggung peristiwa duka pada hari itu ya Allah. Tidak bisa kita semua ini. Kita yang pernah mengalami duka, kita tidak fokus lagi untuk mengurus lain sebagainya, melainkan pandangan kita kepada orang yang tercinta ya Allah.
Pada tahun kemarin masih ada almarhumah, tapi tahun depan orang tua hanya makan buka puasa terbatas mereka. Tak ada lagi anakku Salmawati yang tak ada lagi dia menyiapkan mungkin bekal. Tidak ada lagi rezeki yang mungkin dititipkan Allah melalui perantara ibu-ibu yang pernah dia bantu. Dititip untuk buka puasamu, bawa pulang ke rumah, tak ada lagi makanan. Namun ketika kita mendoakan itu semuanya menjadikan pahala sedekah baginya. Sehingga itulah ketika kita semua yang datang hari ini. Terima kasih teman, terima kasih saudara, terima kasih sahabat, kalian telah peduli sampai saat ini. Insya Allah kita semua yang hadir, yang telah bersedekah waktu jam begini banyak urusan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu rela mengorbankan waktu demi datang peduli kepada keluarga yang berduka. Insya Allah kita semua yang hadir pada hari ini, sedekah tenaga, sedekah langkah kaki, sedekah rezeki, sedekah doanya. Insya Allah kita semua Allah ganti dengan umur yang panjang, amin. Allah akan gantikan kita semuanya dengan kesehatan, amin. Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Dan insya Allah Allah berikan tempat yang tinggi derajatnya bagi almarhumah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sebentar kembali ke rumah masing-masing, keluarga akan berdiri di depan pintu dan menatap di mana ruang-ruang anaknya pernah datang, di mana canda tawa kedengaran suara sampai di dapur, di mana mereka bersenda gurau, ya Allah. Namun dengan kehadiran kita setidaknya dapat mengobati rasa kesedihan bahwa apa yang engkau rasakan keluarga duka, itu pun kami pun merasakan apa yang engkau rasakan. Karena jalan almarhumah Salmawati Ali adalah jalan kita semuanya. Saya tutup dengan doa, mari aminkan doa yang saya kirimkan kepada almarhum. Insya Allah doa yang aku kirimkan ini yang saya bacakan, yang insya Allah kita semua aminkan secara keras, boleh di dalam hati juga boleh. Aminkan doa saya, karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa di antara kita ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lahuratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Khususan ila arwahi atikal fakir. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma barakatan fil kubur, amin. Wa ni'matan fil kubur, amin. Wa salamatan fil kubur, amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah maqbulan du'ana, amin. Sami'na du'ana, amin. Birahmatina fi majlisina hadha, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.